Juga jemaat waktu itu emang sudah habis. Dan Tuhan menggerakkan ini hati. Saya bilang ini kesempatan saya harus bangun pelayanan yang dari nol lagi di sini. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gere Geraldo boleh kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang begitu istimewa sahabat cerita, seorang gembala yang akan memberkati kita semua di hari ini. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Tony Setlik. Halo Pastor, apa kabar? Luar biasa. Oke, senang sekali Pastor boleh hadir di sini. Di tengah kesibukannya boleh menyempatkan waktu di sini, satu kehormatan tentunya. Apa kabar dulu nih Pastor? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke ya, dari wajahnya kelihatan memang luar biasa. Oke, nih Pastor, yang selalu saya katakan kepada narasumber saya, semuanya tidak dikenal, tidak disayang. Oke, nah yang saya ingin tanyakan dulu latar belakang Pastor Tony ini seperti apa, orang mana, tinggal di mana, begitu ya. Oke. Kalau mungkin kalau marga Setlik itu biasa orang tahu pasti dari Minsel. Karena Minsel bukan orang Bitung. Dari di Bitung ini, kalau di Bitung ini kita orang asing, pendatang. Okay. Tetapi kalau di Minsel, khususnya di Amurang itu keluarga besar. Jadi Setlik itu berasal dari sana. Saya datang di Bitung 2014, pas di hari ulang tahun pernikahan saya. Di Oktober itu saya ada di kota ini dan satu orang istri yang paling cantik di dunia. Iya, satu ya sahabat cerita. Oke, satu orang istri. Satu anak juga dikaruniai satu anak cewek yang cantik luar biasa, pintar, sekarang lagi studi kelas 3 SD. Oke, kelas 3 SD ya. Dan sekarang boleh tahu penggembalaan pastor di gereja mana? Saya mengembalakan di IFGF Gisi. Oke. Mereka dulu kalau kenal Gisi ya, yang lebih dikenal Gisi. Oke, saya juga lebih mengenal Gisi sebenarnya. Yang kalau tidak salah alamat gerejanya yang itu di Jalan Paceda, Jalan 46 ya. Iya, yang saya waktu itu kan saya belum tahu, saya pikir apa nih FGF, ternyata gereja Gisi sebelumnya yang orang lebih kenal. Nah, kalau melihat latar belakang pastor ya orang Amurang dan akhirnya ada di sini ke Bitung sebenarnya untuk pelayanan kah atau ada alasan tertentu pastor datang ke Bitung? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ke Bitung ini mau dibilang terjebak atau dijebak sama-sama, namanya sama saja sih, terjebak atau dijebak sama saja. Karena memang harusnya saya harus ke Jakarta karena keterpanggilan waktu itu memang ingin mengajar sebagai pengajar dosen teologi di Jakarta. Ada teman rektor sana panggil dan sudah siapkan tempat Jakarta Timur dan sudah disuruh untuk ya sudah nanti siap-siap karena memang dalam beberapa waktu yang dekat waktu itu akan ditarik ke Jakarta. Tapi waktu itu pengembalaan juga di Amurang, di Minsel. Jadi setelah beberapa waktu berpikir, berdoa dan menunggu untuk digantinya saya sebagai gembala di tempat di Minsel. Tiba-tiba ya itulah saya disuruh oleh senior pastor waktu itu di Manado. Bro, kalau boleh bro, bantu akang ini pelayanan di kota Bitung waktu itu. Karena memang sudah 2 tahun yang stuck, tidak ada pelayanan. Jadi jemaat-jemaat yang dari sini harus ke Manado. Jadi saya disuruh lah kalau boleh bisa lihat kondisi di Bitung ini. Itu sudah IFGF? Iya, sudah. Berarti itu pastor memulai pelayanan ke Bitung 2014? 2012. Berarti itu memulai pelayanan di 2014 itu? Iya. Oke, tadi maksudnya berarti sebenarnya pastor pikir pastor akan ke Jakarta. Dipersiapkan untuk ke Jakarta, tapi akhirnya dipanggil untuk sebenarnya bantu-bantu doang dulu. Dipanggil untuk istilahnya bantu-bantu. Lihat dulu kondisi, hidupkan pelayanan di sini kembali lagi karena sudah stuck 2 tahun tuh. Jadi dipanggil untuk coba lihat. Nah, jadi setelah itu datanglah di sini dipanggil didampingi oleh beberapa teman para pastor memperkenalkan lihat kondisi sini, tapi waktu itu bukan lagi bantu, tapi diperkenalkan sebagai gembala. Jadi beda kalau
bantu-bantu, tapi di kelas ini gembala yang baru, ini pastor yang baru. Kita berpikir, saya mungkin ini belum waktunya. Saya belum bilang oke, saya hanya bantu-bantu dulu. Begitu. Oh, jadi seperti itu ya. Dijebak sudah mana bingung mana ya. Ada di Oke, luar biasa. Nah, berarti pastor waktu itu diminta untuk datang bantu-bantu. Setelah sampai di depan jemaat diperkenalkan sebagai gembala. Pastor yang baru untuk di FJF Bitung. Untuk di Padahal waktu itu ini belum ada informasi tuh saya pegang sini belum. Apa yang pastor rasakan? Nah, itu dia. Jadi memang itu kadang-kadang dengan cara-cara seperti Tuhan itu buat sepertinya kita terjebak, tapi enggak. Kita percaya bahwa segala sesuatu punya rancangan yang indah. Tuhan tuh buat segala sesuatu indah. Memang sepertinya terjebak, terpaksa. Tapi bukan seperti itu. Tapi waktu teman di mobil bilang, sudah pegang jus ini. Aman kan sini luar biasa sini Sudi. Apalagi kota Bitung. Dia bilang, kita kan masih ada pelayanan di sana. Kita kan belum bisa melayani di kota ini kalau belum ada panggilan yang kuat. Apalagi seperti begini saya terjebak ini. Sudah aman. Nanti orang bantu-bantu. Tolong lihat nanti bagaimana orang bisa bantu di kota ini. Untuk kita melayani masuk di kota ini. Jadi karena mulai dari 3-4 orang, karena tinggal 4. Jadi ada 1 opah, 2 omah, 1 anak muda. Jadi waktu masuk di kota ini cuma tinggal 4. 4 pelayanan. 4 orang. 4 jemaat. 4 jemaat. Oke. Jadi ini intinya ya sahabat cerita. Kita akan masuk di intinya, kita akan membahas bagaimana pelayanan pastor yang luar biasa ini. Nah, sebelumnya pastor saya penasaran, yang di Amurang itu pastor itu melayani sebagai apa? Gembala juga di sana. Oh, gembala pegang juga. Pelayanan Kabupaten Binsel. Oke. Dan akhirnya pastor diminta ke sini dan pegang 4 jemaat. Wah, pastor itu perbandingannya Jakarta loh ini sebenarnya. Jakarta dan Kota Bitung. Kalau Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Bali, Jakarta Manado lah istilahnya masih ibu kota. Tapi di Bitung ya, kenapa pastor mau menerima? Nah, itu ada sesuatu yang kuat yang beda sebenarnya waktu memang saya melayani di Amurang, tapi ketika melihat kondisi Bitung yang seperti ini, itu yang membuat saya, aduh Tuhan, kok seperti ini jemaat yang ada, yang tertinggal dari begitu banyak orang. Kalau bilang dulu Gisi kan, di kota ini kan ya di zaman itu terkenal luar biasa, boomingnya luar biasa, buat kegiatan, event-event, nah Gisi dikenal. Tapi ketika saya datang memang lihat tinggal 4 orang, tinggal 3, 1 opa, 2 om, anak muda 1, saya bilang aduh kasihan, ini jemaat ini mau dikemanakan. Makanya ketika memang di mobil waktu pulang sempat saya bilang saya juga dijebak sebenarnya. Tapi saya bilang sudahlah, saya mau mengalir dengan Tuhan. Saya mau lihat bagaimana. Saya minta tanda waktu itu, Tuhan, kalau memang saya lama dipanggil ke Jakarta telepon dan lebih dulu sini Bitung sudah menetapkan saya harus jadi gembala, dikeluarkan surat penetapan pelayanan, saya harus ke Bitung. Jadi saya minta tanda waktu itu. Saya bilang, saya minta tanda Tuhan. Jadi ternyata memang betul dengan tanda itu yang saya minta, ternyata surat untuk pegang pelayanan di sini lebih dulu. Oh, lebih dulu keluar. Karena melihat kondisi juga jemaat waktu itu emang sudah habis. Dan Tuhan menggerakkan ini hati. Saya bilang ini kesempatan saya harus bangun pelayanan yang dari nol lagi di sini. Sebelum saya memulaikan bertanya tentang stepnya, bagaimana awal ketika Bapak mulai membangun dari 4 orang ini menjadi seperti sekarang, respon keluarga seperti apa, Pak? Apa sudah menikah pasti ya waktu itu? Iya. Nah, gimana respon istri, anak? Memang pertama istri kurang mendukung, karena memang kan kita komitmennya ke Jakarta, bukan ke Bitung. Cuma karena memang dasar saya memang suka sekali dulu melayani Tuhan. Dari ketika bertobat itu memang sudah harus memperdiri dalam pelayanan. 99 sebenarnya saya sudah mulai melayani Tuhan. Masuk 2000 di AFCF juga sudah Gisi yang sudah melayani Tuhan. Jadi karena keterpanggilan itu, karena kesukaan di dalam pelayanan, karena memang passionnya di dalam pelayanan, maka kalau orang panggil mau melayani di mana saja, senang sekali suka. Istri tidak kurang respon untuk ke Bitung sebenarnya. Karena kita memulai dari nol lagi ceritanya.
Beda kalau ke Jakarta kan tinggal sudah Iya, sudah ada ada. tempat, tinggal melayani, bahkan mengajar, kajinya, selirinya juga sudah ada, jadi sudah jelas. Ini datang ke kota Bitung, 4 orang, istri sama anak. Ada beberapa orang yang saya bawa, itu secara logisnya, itu mau hidup bagaimana secara logis, hitung-hitungan, matematik. Tapi saya melihat ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan di sini. Jadi bilang ke istri, "Mah, karena kita panggil biasa panggil Mah, kadang-kadang sayang, sudah tenang, Jo. Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa di kota ini. Tenang, terus mengalir dengan Tuhan dulu." Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya mendengar ini setiap apa yang Bapak katakan, berarti Bapak ini sebenarnya sudah terdidik untuk setia melayani, sudah terdidik untuk taat kepada otoritas. Dan akhirnya Bapak di Amurang memulai pelayanan. Yang saya ingin tanyakan, sebelum saya memulai lagi untuk membahas tentang di Bitung, apa sih yang membuat Bapak ingin melayani sebelumnya? Bapak tadi sempat sebut, Bapak mulai pelayanan tahun 1999 ya? Ya. Nah, apa yang mendorong Bapak akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan? Karena memang latar belakang saya dulu jahat kan. Latar belakang yang karena kita ini campuran gado-gado. Ada yang kecinanya, ada yang keminahasanya, ada kesangeran. Oke. Jadi semua itu, dan saya lebih kecondong kalau masa muda itu dikasih untuk ke dunia. Jadi emang mau bilang nakal, mau bilang preman, ya saya sudah hidupi semuanya. Mau hidup dengan mabuk-mabukan, free sex, macam-macam kejahatan yang sudah saya lakukan. Jadi pegang ilmu, belajar ilmu, semua kebal-kebal, sanger. Nah, jadi kalau mau berkelahi, kalau kena sakit itu balik lagi, opah, payah, tambah lagi. Sempat seperti itu. Tapi waktu itu ada teman saya yang sering juga sudah mulai panggil itu untuk ibadah. Yuk, Ton, yuk ibadah. Kita tolak. Karena memang mesti pegang ilmu, waktu itu masih memang mengandalkan kekuatan toh. Tapi satu waktu saya tidur kayak dihantui, kayak ada setan yang datang, ada macam-macam, menakuti sekali lah. Setiap malam itu hidup dengan ketakutan tuh setiap malam itu. Teman ini lihat, sepertinya kita ini butuh bantuan. Mereka nonton, terang bantu pengana, mau buktikan pelepasan pengana. Karena ada yang nak beres pengenapi diri. Dia bilang, kita biasa enjoy. Dan kejadian-kejadian yang ketika saya masih sekolah itu, karena emang suka berkelahi, suka berantem, mabuk apa semua. Pernah satu teman pernah dia desak saya, Ton, kalau butuh laki-laki coba, atau anak yang di mobil itu coba tikam. Nah gitu loh, kita pernah. Jadi waktu di mobil detailing itu, dulu STM negeri itu paling terkenal itu, STM negeri. Kalau di detailing itu sering berantem dengan SMA 7, SMA 2 itu. Nah kalau laki-laki coba. Jadi yang dari mobil itu kita ambil, kita tarik, kita tikam. Pakai obeng kan dulu kan pakai. Iya. Jadi seperti itu. Cuma berdasarkan tantangan. Tapi itulah Tuhan mulai terus bekerja di situ sebenarnya. Ternyata tidak ada rasa kepuasan, rasa ketakutan tiap malam, kayak ada yang datang, hantu, setan segala macam itu datang, kayak muncul di depan begini. Jadi kalau kita lihat begini, kayak saya lihat setan di pintu, di jendela, itu ketakutan. Karena memang di kamar saya tidak bisa ada orang masuk. Nah itu ya. Di kamar saya itu sudah dipersiapkan untuk setiap Jumat itu saya harus ada rempah-rempah, ada sesajian. Sampai seperti tidak itu. boleh masuk selain saya, begitu. Wow, sudah ekstrim ya. Itu. Saya pikir hanya sebatas mandi ka'bah lah orang bilang. Harus ternyata dirawat. Sampai ada seperti ritual harus ada pemujaan, harus ada begitu. Wow. Atau harus Jumat itu harus begitu, seperti itu. Jadi ada kemenyannya harus dibuat, ada doa-doanya harus itu. Makanya kan saya hafal doa, semuanya harus dihafal itu. Terus titik baliknya Bapak sampai menerima Tuhan dan memutuskan pelayanan itu di mana? Satu waktu dipanggil untuk ke ibadah, ke Temohon saya ingat itu, karena saya dulu hobi balap, suka balap liar, derak begitu, motor biasa yang bagus langsung dicun gitu.
Pergilah pagi-pagi ke Tomohon, ibadah itu gizi, ibadah Oh, gizi. di ibadah Tomohon, gizi, Tomohon. iya. Nah, sudah dipanggil ikut-ikutlah. Saya mengalami kecelakaan gitu. Ini sebenarnya lepas ini lepas ini. Tapi kalau sampai sekarang kita lihat masih ganteng ini, sebenarnya dulu selepas ini tulang-tulang ini. Kenapa saya tahu tulang itu putih? Karena ini kan ini semua hancur. Hancur. Saya janji sama Tuhan waktu itu. Tapi sampai, jadi ketika kalau di Tonor itu kecelakaan, tapi masih bisa berdiri, motor masih bisa jalan ke tempat itu, saya didoakan oleh hamba Tuhan sana dulu, namanya Pak Pendeta Vicky tanpa tunda dulu. Di gizi sana bilang, bikin pelepasan kamu. Saya didoakan khusus. Kamu mau melayani Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau terpanggil untuk melayani Tuhan. Dari situ titik balik untuk saya start untuk melayani Tuhan. Jadi ketika mengalami itu, jadi semua saya didoakan tinggal di Tomohon, saya dilayani di Tomohon. Beberapa waktu saya ada di sana untuk digembleng dan bisa ambil keputusan untuk itu ikut Tuhan. Jadi bikin pelepasannya di sana, bikin pelepasan semuanya, pelepasannya di sana. Oke, sampai diawasi pasti juga di sana. Karena memang masih banyak cerita sih untuk yang pernah banyak, tapi setidaknya gambarannya. Berarti masih ada sesi selanjutnya ya. Nah, oke Pastor, dari yang saya dengar tadi dari 4 orang ini, apakah Pastor tetap semangat terus atau pernah rasa ingin menyerah? Karena Tuhan hanya 4 ini, atau rasa ingin kasih tinggal lah DP istilah. Bagaimana Pastor, perasaan Pastor? Iya pastilah, karena kan dari 4 orang itu dengan berapa waktu, ada berapa kali untuk mengunjungi jemaat-jemaat lama kan susah sekali. Susah sekali. Mau diajak balik juga, mereka juga kayaknya enggak ada niat kayak. Jadi ada beberapa waktu itu memang sempat berpikir, dan istri juga, Pak kalau boleh Pak telepon jadi Manado. Aku bilang aja Pak, kayaknya memang susah di sini noh. Gitu seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu muncul dari istri. Saya bilang enggak mah, memang orang harus belajar dulu, kasih waktu dulu 1 tahun dulu. Jadi kadang-kadang melihat dulu kondisi, kan ini kan baru pertama 1-2 bulan ya begitulah. Tapi bentar mah, satu tahun dulu kita buat ini. Kalau memang belum, kita bilang mah tambah lagi 1 tahun. Jadi di sini terus dan orang ini, dan bukan biasa kan kalau di sini mungkin 1 tahun berarti sudah cukup 1 tahun, tapi kita selalu berpikir begini. Kalau cara mengambil hati Pak istri kan gampang, mah tambah 1 tahun lagi mah. Nah, dari situ kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi dari situ saya bilang gini, di dalam keputusasaan sebenarnya rasa kecewa ada, rasa memurukkan diri pasti ada, itu manusiawi. Siapapun, bagi saya kalau realnya begitulah hati hamba Tuhan kalau lihat sudah berkali-kali dikunjungi, apalagi kan orang-orang yang bukan lagi lahir dari pelayanan saya sebenarnya murni. Ini kan tinggal melanjutkan, membackup kembali yang sudah ada. Tapi ketika lihat kondisi seperti itu kan rasa kecewa, rasa berpikir lebih baik ke Jakarta. Iya betul. Dengan bertahan dengan bukan soal jumlah persembahannya, bukan. Memang sekalipun memang kita butuh uang karena memang untuk menyeimbangkan kondisi keuangan itu baru itu susah sekali kan. Sewa mobil 100.000, angkot dia drop 50, nanti siangnya jemput 50, 100. Dan waktu itu saya mulai buat sesuatu yang sedikit berbeda untuk coba membuat mereka kalau datang ke ibadah nggak usah berpikir tentang sarapan pagi atau apa. Jadi kita buat teh, ada tempat tehnya itu air panas, ada kopi, ada kita beli dulu nasi kuning Amoy, nasi kuning bawah ada sekitar 12 paling, karena jemaat itu hitung kan jemaat 12 paling tinggi. Jadi saya berpikir mereka datang, mereka nggak perlu pikir lagi makan, tapi saya siapkan. Tapi berkali-kali belum terjadi sesuatu, kecewa enggak? Pastilah. Tapi saya berpikir nggak bisa begini. Bapak keluar uang dong. Keluar uang. Saya jual. Waktu itu datang sini, waktu dari Amura kan punya kendaraan, punya motor. Iya betul. Ada beberapa motor yang harus dilepas untuk menjadi modal. Untuk ketika stay di Bitung ini harus punya modal dong, gitu. Kan nggak bisa minta-minta. Tapi saya berpikir sudah jalan saja dengan cara Tuhan. Jadi sebenarnya bilang kecewa, iya. Memurukkan diri, iya. Tetapi kalau bisa stay sampai saat ini cuma anugerah sih. Cuma anugerah. Oke, Bapak pernah tanya tidak, kenapa 4 orang ini masih tetap bertahan dengan situasi yang ada?
Dari 4 orang yang juga ini diproses. Diproses juga, diproses Tuhan. Ada yang 2 yang tetap stay, 2 yang sudah enggak. Dua juga ternyata Tetapi ada juga. dari itu Tuhan mulai menambahkan Nambah-nambah. jemaat-jemaat yang baru, jemaat-jemaat yang rusak. Saya mohon maaf, saya harus bilang mereka memang latar belakang yang rusak, yang masih kumpul kebo, mereka hidup bersama di satu kos, tidak punya identitas lain, tidak punya segala macam hal apa yang untuk bisa membuat mereka itu bisa bahwa saya ini keluarga yang baik. Enggak, itu rusak semuanya. Jadi Bapak menerima juga Menerima itu. mereka. Datang ke kos-kosan, kan kita datang berkunjung, menginjil. Jadi menginjil, jalan menginjil ke kos-kosan, tempat-tempat tinggal yang kumuh-kumuh, tempat-tempat. Datang berkunjung, doa 1-2 menit, permisi bisa berdoa. 1-2 menit bisa Pak Ibu berdoa gitu. Jadi mengetahui semua kondisi keluarga-keluarga itu hancur semuanya, kumpul kebo, kawin kontrak. Kawin kontrak juga ada seperti itu. Ada yang dari Filipina ya begitu ya gitu. Jadi ada yang gonta-ganti lagi, macam-macam. Berarti Bapak ini bukan cuma sekedar merintis, tapi juga seperti mengobati ya orang-orang yang ada. Ya. Banyak sekali pekerjaan yang Bapak lakukan untuk bisa membangun, bukan hanya seperti membangun jemaat seperti biasa, tapi juga butuh konseling untuk mereka. Dari nol lagi. Dari nol. Tanpa membiarkan ini yang 4 ini, biarlah mereka berproses, tapi saya harus memulai dari nol lagi. Karena bisa stuck dengan begitu, berharap begitu terus, harus turun ke lapangan lagi. Karena memang saya juga punya sedikit, artinya latar belakang juga punya pengalaman yang tidak terceritakan dari awal tadi. Iya, betul. Kemudian juga saya juga pernah ketika itu jadi volunteernya di MV-Hana 2, kapal penginjilan itu, kapal Korea. Jadi ketika itu ada di kota ini, saya juga pernah dari tahun 99 saya sudah menginjil di jalan sebenarnya. Oke. Di kota itu. Jadi sebenarnya Tuhan persiapkan semua itu untuk hal ini sebenarnya. Itu yang Bapak tangkap juga ya. Ternyata apa yang Bapak jalani semuanya untuk mempersiapkan Bapak di masa yang Bapak jalani waktu di awal itu. Nah Pak, bagaimana terjadi setelah itu? Apa yang terjadi? Bagaimana Bapak melihat perkembangan yang terjadi? Nah, karena memang konsisten. Jadi ketika ambil keputusan konsisten untuk menginjil, berdoa, datang ke tempat-tempat itu, tanpa mengganggu juga. Kita tidak mengganggu yang sudah ada bergereja berjemaat, enggak. Tapi kita lihat orang-orang yang memang tidak bergereja sama sekali, tidak tahu bergereja, hidup dalam dosa. Kategori itu mereka hidup kumpul kebo, sudah punya anak, tapi tidak menikah, tidak mengenal tentang namanya persekutuan, ibadah-ibadah. Nah. Jadi orang-orang yang seperti itu menutup diri, malu karena kondisi mereka. Kita masuk itu. Menjadi jawaban, menjadi teman. Direkrutlah mereka, dipanggil mereka untuk sama-sama. Ayo kita bersama-sama karena Tuhan itu mengasihi kalian juga. Kalian juga tidak ada rasa Tuhan tidak menghakimi kalian, tapi Tuhan mau kalian itu mau hidup yang berkenan sama Tuhan itu kalian harus ambil keputusan. Boleh pastor, boleh. Mari kita sama-sama benahi. Saya akan bantu kalian juga. Makanya mulai dari hal-hal yang seperti itu, memberikan solusi bagi mereka tanpa menghakimi, tanpa menjudge mereka. Makanya jemaat-jemaat yang saya gembalakan itu jemaat dari itu dan hancur semua banyak. Tanpa harus menghakimi. Jemaat-jemaat rusak. Berarti Bapak juga harus melatih mereka untuk melayani Tuhan ya. Dari kesaksian, dari kehidupan mereka yang lama, tolong ceritakan kasihan kepada orang lain. Makanya orang-orang yang mereka rangkul juga mereka jangkau, orang-orang yang sama. Pastor, ada kita berteman, Pastor. Dia kasihan, Tuhan ini suka 3 kali lebih suami. Boleh kata pastor mau datang ke gereja? Siapa mau larang? Tapi dorang malu, Pastor. Kita datang, sudah. Diam, nanti kita datang sama istri, datang berkunjung. Bapak yang datang ke sana. Tanpa melihat kondisi mereka seperti kadang-kadang kan orang begitu, kadang kalau orang sudah melayani begitu kan rasa jijik. Tapi enggak, kita duduk sama-sama. Kalau enggak ada kursi, kita melantai. Bersila duduk.
Oke, berarti kebanyakan dari mereka seringkali malu untuk datang ke gereja karena orang-orang gerejanya yang merasa orang-orang gerejanya juga lengkali membatasi, seringkali tidak mau mendekat. Ada gereja-gereja yang lain sehingga akhirnya mereka merasa selain tertuduh tertolak juga. Tertolak. Nah. Tapi saya melatih sebenarnya begini ke jemaat-jemaat. Karena makanya kenapa saya bilang kita ada kalau di tempat lain namanya komsel. Tapi kita di gereja kita namanya I care, saya peduli. I care, saya peduli. Kita buat ada beberapa tempat kelompok kecil untuk bagaimana kita itu tidak berbicara tentang teologi, ya, tidak bicara tentang firman Tuhan yang terlalu tinggi, tidak. Tapi kita bisa tentang kehidupan, membagi, men-sharing kehidupan di situ. Saling mendoakan. Jadi bagaimana kita melihat orang itu Tuhan juga peduli sama mereka itu, begitu. Jadi waktu orang sama-sama duduk sharing itu sambil nangis, sambil minum kopi bersama, I care. Oke, jadi gereja itu sebenarnya bukanlah sebagai cuma tempat orang-orang kudus, tapi juga menjadi jawaban bagi mereka yang ada di luar sana. Iya. Jadi pelajaran buat semua gereja ya, bukan cuma GC tapi semua gereja yang ada di Bitung hendaklah menjadi jawaban bagi mereka yang merasa tertolak di luar sana. Oke Pak, dan bagaimana sampai akhirnya Bapak boleh ada di tempat yang sekarang? Tahun 2020 masa pandemi. Sebenarnya ada satu cerita yang sangat tragis. Tahun 2019 waktu itu saya sempat terlibat dulu karena ada kondisi-kondisi tertentu. Saya terlibat itu pinjol, pinjaman online itu top itu. Tahun itu masa-masa sulit, masa-masa sukar, dengan sebenarnya cuma coba-coba pinjol. Tapi kasihkan. Iya betul sekali. Karena kasihkan, karena berpikir sudahlah, sebentar juga biasa juga ada berkat apa kasihkan itu. Karena berpikir memang ada tekanan-tekanan juga yang beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ditipu, saya juga pernah dihianati, ada banyak hal. Ya, nanti di lain kesempatan saya banyak sekali itu dan terlibatlah itu pinjol itu. Sempat waktu itu kita stuck dipermalukan, pernah sampai di Facebook loh. Teman-teman kalau kita terlibat pinjol itu semua kontak-kontak kita itu disadap semua, diambil. Terus kalau kita terlambat bayar, nama kita dirusakkan. Nama ini ditoni, ini dicari, ini penipu, seperti itu. Jadi teman-teman tuh kaget, kenapa ada masalah apa? Seperti itu. Jadi tahun 2019 itu mengalami masa-masa yang titik paling terendah, dipermalukan, dihujat. 2019 loh. Belum terlalu lama dari tahun ini sebenarnya. Iya, tapi Tuhan buat juga saya harus melewati itu. Tuhan tuh baik dan sangat luar biasa mengizinkan saya ada di titik itu. Tapi di selang waktu sekitar beberapa bulan dari itu, masuk di bulan Maret bulan Maret tahun 2020, itu semua pelayanan harus di stop. Betul ya, mesti ingat. Oh iya. Harus Corona tutup. ya. Betul. Di titik itulah Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Tapi air mata sudah habis dulu itu. Sudah dipermalukan habis-habisan ya. Sudah dijual di FB, sudah dijual. Yang jual itu juga bukan orang-orang yang ngomong itu, tapi ada orang-orang yang di dalam yang itu, yang nggak senang, yang memang mantan. Jadi semuanya banyak hal yang saya harus lewati lah seperti itu. Hancur, nangis, istri sudah mau bilang sudah mau balik kamu orang. Dengan posisi Bapak sudah gembala ya waktu itu. Teman-teman semua untung saya bersyukur ada orang-orang yang Tuhan tempatkan. Makanya saya bilang teman sama sahabat itu sedikit berbeda. Tapi saya punya sahabat saya sedikit hitungan jari. Teman boleh banyak tapi sahabat itu sedikit. Mereka yang mensupport, baik teman-teman dalam komunitas sesama pastor dari FJF sendiri. Sudah pastor maju biasa itu pastor maju. Teman-teman lain memang mungkin ada sesuatu yang sudah habis, hancur. Tapi disitulah saya melihat mujizat. Bulan Maret itu masa-masa saya kritis itu, gereja-gereja tutup semua, tidak ada bisa ibadah. Orang buat salah satunya mungkin satu-satunya untuk pertama kali di Kota Bitung ini, sampai orang bisa dicek di YouTube. Itu ibadah YouTube. Dengan kondisi yang sederhana yang terbatas. Tapi kita bisa melayani Tuhan di YouTube.
IFGF, YouTube. Orang lihat, walaupun kita tertekan, kita nggak rasa putus asa, nggak mengundurkan diri, nggak kecewa, tetap melayani Tuhan, melayani Tuhan. Dan ini orang ini hebat ini. Dia ini hebat. Dia nama rusak, dia nama sudah dijelek-jelekan di web, tapi dia tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tetap dia tetap melayani Tuhan, nggak berhenti. Telepon semua cepat menguatkan, mendoakan semua. Kita buat seperti itu. Sampai di titik tahun 2020 Oktober-November ada jemaat di iCare saya kecil begini, pastoral. Istilahnya pakai begini. GPDI saja, biar cuma terpal boleh ibadah. Nggak mungkin pemerintah memarah orang kalau orang ibadah. Buat jemput tompet tanah gereja, plester juga begitu, cor kasar itu pakai tenda, terpal, orang ibadah tapi baku-baku bagi. Nanti minggu ini iCare ini, kelompok ini jangan sama-sama. Oh, sudah puji Tuhan. Tapi Tuhan nggak buat seperti itu. Ternyata dengan orang start awal yang seperti itu, orang cuma mau sekedar bikin pondasi, Tuhan buat lain. Tuhan kasih ingat, saya pernah kontak satu pengusaha 2018, tapi putus kontak itu karena ya begitulah cara Tuhan. Saya selalu melihat bahwa ini sudah cara Tuhan. Saya diingatkan kalau telepon kok, Shalom pastor, kok masih ingat saya? Iya pastor Tuhan itu. Bagaimana pastor? Itu gereja jadi. Nah ini dia kita mau bercerita kok. Oh bagaimana maksudnya? Kita mau bikin itu gereja biar cuma dalam sederhana. Yang penting bisa tempat ibadah. Oh enggak pastor, tunggu di situ. Jadi saya sudah, ini ceritanya ini sebenarnya ada cerita yang lain tapi saya sudah mulai sederhanakan saja. Jadi tunggu di tempat gereja ini, tanah gereja sebentar kerja, kita mau datang. Ya kita bilang kalau bicara dengan Cina kan sedikit pengusaha kan saya bilang nggak datang. Tapi nyanda. Waktu selesai kita pulang ke rumah, waktu masih kontrakan di belakang Citymart. Dulu kontrak Citymart, jadi pindah-pindah. Saya ini kontraktor. Saya kontraktor sana sini. Iya, betul. Jadi kalau kaget bilang saya ke Citymart, iya saya tinggal. Semuanya di Bitung ini kalau dimasuk sudah tinggal semua. Kontrak sana sini. Pastor, di mana pastor? Ada di rumah. Pastor kita sudah di jalan, mau gereja di mana? Oh beneran nih. Kok benar datang? Sudah pastor saya mau datang. Datang balik dengan motor pergi ke lokasi. Dia datang dia lihat. Udah pastor, begini cuy. Kesel selesai, pondasi, semua nggak usah pakai blok love. Kita mau bangun ini gereja. Tuhan suruh kita bangun ini gereja, pastor nggak usah pikir masalah doi. Kita mau ambil kita tukang dari Jawa ini 4 orang untuk kerjakan ini gereja. Pastor sudah diam saja. Nanti biar kita urusan kita, biar nanti Tuhan yang bayar kita. Wow, luar biasa. Gimana perasaan pastor? Waktu itu mau nangis, di tempat nangis bilang Tuhan. Padahal kita bilang kok kita nggak bisa bayar, sudah tenang. Pun kalau kita mau bayar cuma mau cicil kok. Pastor tenang. Pastor pedoi simpan saja apa yang ada itu. Nanti ini gereja kita urusan dengan Tuhan. Wow. Kita nangis di tanah situ, kita bilang Tuhan makasih banyak. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, yang belum terpikir sama sekali. Dalam hitungan detik Tuhan buat luar biasa. Itu kan detik kan cuma telepon waktu itu kan. Betul. Kok masih ingat saya? Pastor, kan cuma hitungan detik. Pastor, kok kita mau bicara? Sudah kita datang, langsung datang saat itu. Dari Manado datang. Saya coba kalau siapa yang kerjakan kalau bukan Tuhan sendiri? Iya. 9 hari lebih, hampir 10 hari selesai semuanya itu. Ibadah masih panas waktu itu. Ditanya, pastor, ibadahnya bagaimana? Puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan kok luar biasa. Masa? Panas tuh? Iya kok panas. Saya kirim AC nanti. Kita gak mengeluh. Nah bilang, kok panas kok. Kirim AC kok. Cuma selalu kata-kata saya bilang, puji Tuhan kok luar biasa. Makasih banyak kok sebantu. Masa? Panas tuh? Iya kok panas. Dikirimlah AC. Kita bisa nyaman. Wow, luar biasa. Saya teringat seperti burung gagak yang datang memberi makan. Itu dia. Ya, Tuhan kirim yang tidak pernah kita pikirkan. Yang penting kita setia dari awal, kita tidak melenceng ke kanan, tetap di jalan Tuhan. Iya. Pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Itu perjumpaan pertama saya dengan kau itu. Nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketemu. Waktu itu tahun 2018 cuma sampai di telepon, nggak pernah ketemu. Kok mau suka jumpa? Itu nanti pertama kali langsung eksekusi itu. Itu ketemu.
Kemudian berikut tehel, butuh tehel kan? Ini orang ibadah ini kan, udah cuma cor kasar, ini abu-abu semen. Ada orang lagi telepon, nanti ini ada orang berkati tehel, hitung juga lebih besar berapa. Adalah satu kok, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat begini. Tapi Tuhan dia mau sediakan. memberkati, siapkan. Tapi jangan lupa, waktu masuk di tahun 2014 di Kota Bitung ini, saya harus jual apa namanya cincin kawin. Wah, cincin kawin. Itu kan timbun itu kan tanah, itu kan curang. Iya, betul. Itu kan harus ditimbun itu. Timbun itu dana, jemaat bilang, aduh pastor, orang cuma berapa ekor ini, nggak ada uang ini sudah. Saya bilang ke istri, mama ke Manado, cari tempat yang jualan-jualan di pinggir-pinggir itu di Manado, kok jual cincin. Itu cincin kedua yang kita jual. Luar biasa. Cincin kawin sampai satu waktu di Istana Mas waktu orang pergi, ini yang cewek bilang begini, Pak Pendeta, nanti cincinnya nggak usah tulis nama aja. Biasanya kan kalau yang laki-laki kan namanya istri, nggak usah tulis nama. Pasti nanti mau dijual lagi cincin ini lagi tuh. Karena sudah 2 kali bikin di situ, jual lagi, bikin situ. Jual lagi. Karena untuk menabung untuk pekerjaan Tuhan di Kota sini, di Kota mulai Bitung. menimbun. Habis semua kita jual. Bisa jadi seperti. Bisa jadi seperti Kemudian nggak sampai situ, jual sate pisang, kayak gitu. Di Kota Bitung ini pertama kali jual sate pisang itu kita masuk ke sekolah-sekolah. Oh, sate pisang. Sate pisang. Kita yang buat booming itu semuanya, sate pisang. Seluruh sekolah-sekolah Kota Bitung kita masuk SD, SMP, pagi-pagi, habis doa pagi, kita mulai masak goreng semuanya. Pakai ada beberapa anak-anak muda di rumah, kita kerja sama bagi lokasi, kita antar semuanya, ke saya masuk. Jual sate pisang. Dari yang semula dijanjikan ke Jakarta, jual sate pisang, jual cincin, jual motor. Cuma jangan nggak jual diri ya. Wow, ini kalau bukan karena memang hati yang mau melayani tidak mungkin bisa seperti ini ya. Pasti sudah lari, apalagi itu cincin kawin. Wow, respon jemaat gimana Pak waktu mendengar itu? Saya penasaran. Mereka kalau jemaat dengar itu, mereka kayak pertama mereka bilang, ini pastor kami kagum. Karena ini baru pertama kali kalian melihat hamba Tuhan yang benar-benar memang mencurahkan semuanya. Karena mas saya kasih waktu, saya kasih hidup saya kasih semua tenaga saya kasih pikiran saya, keuangan saya curahkan. Mereka tidak bisa bilang apa-apa, bilang pastor, orang tidak bisa lagi mau menilai seperti apa, pastor luar biasa bagi orang bisa melayani seperti itu. Kita kasih semuanya. Oke, luar biasa. Tapi percaya pasti Tuhan akan Iya. ganti semuanya. Dan luar biasa ya, tidak terasa waktunya sudah kan kita bercerita seperti ini. Saya juga sangat terkesan dengan kesaksian pastor ya, dan atas kesabaran. Kalau orang mau lihat pastor seperti ini senang-senang, tertawa-tertawa, padahal sebelumnya pastor merintis dengan luar biasa, sempat jatuh bangun tapi tetap maju. Kalau yang lain itu sudah dipermalukan, pasti sudah mau tampil lagi di depan, tapi karena pastor yakin Tuhan pasti bela, pastor boleh ada sampai saat ini. Nah, kalau pastor melihat garis besarnya dari awal sampai sekarang, apa sih yang pastor bisa ambil hikmah dari semua ini? Dan saya melihat bahwa satu hal, bahwa memang Tuhan kalau mau pakai seseorang, dia lagi bentuk kita ini. Dia lagi persiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Cuman seringkali orangnya ini berpikir ini sesuatu yang sangat sukar ini bukan dari Tuhan. Selalu melihat kalau sesuatu yang enak itu dari Tuhan. Dari Tuhan. Sesuatu yang jalannya mulus itu dari Tuhan. Karena orang lebih tertanda kan jalan mulus itu berarti dari Tuhan. Tapi ternyata enggak. Dengan semua kesulitan-kesulitan yang saya alami, kan saya sudah ceritakan semua. Terlalu banyak hal. Tapi bisa di titik ini. Ini belum masa lalu saya, belum. Ini cuma kisah yang ada yang dalam pelayanan. Iya. Tetapi Tuhan buat dari semua rentetan peristiwa, saya lihat Tuhan kalau mendesain, dia mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Wow, amin. Makanya jangan pernah mundur. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Saya tidak pernah khawatir, makanya orang kalau bilang kelihatan kalau saya, kalau ketemu begini, teman-teman juga di kota ini tahu, kalau lihat saya sudah begini, kayaknya begini. Tapi tidak pernah tahu kalau saya ada masalah. Maka saya selalu bilang, jangan pernah tunjukkan masalah di depan. Perlu nangis selalu di dalam kamar. Nanti keluar itu penuh sukacita, orang lihat itu begitu.
Jadi hamba Tuhannya harus begitu. Menurut saya. Iya. Menurut saya seharusnya begitu. Jangan menunjukkan bahwa kita ini lagi stres lagi. Nanti jemaat kan ikut transfer. Iya betul. Mereka bilang, Pastor, kami senang sekali. Oke, luar biasa ya. Saya tangkap tadi berarti banyak orang yang mengira bahwa kalau jalan buruk itu bukan dari Tuhan, tetapi sebenarnya ketika kita berada di jalan yang buruk pun mungkin itu sementara Tuhan desain proses untuk sesuatu yang luar biasa di saatnya nanti. Yang penting sabar ya Pastor, jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Itu dia. Dan tetap di jalan Tuhan. Nah, oke Pastor, kita sudah berada di menit-menit yang terakhir nih. Mungkin ada pesan dari Pastor kepada sahabat cerita yang lagi mendengarkan ini, pesan khusus kepada sahabat cerita yang lagi mendengarkan. Oke, mungkin teman-teman, sahabat-sahabat di Pondok Cerita, membuat saya semakin kuat karena saya ada satu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 ini yang menjadi ayat saya setiap saat. Jadi tulisan dibilang begini dalam Filipi 4, 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang pertama. Jadi itu yang membuat saya sampai ini enggak peduli mau terjadi apapun, tetap selalu berpikir yang benar. Jemaat lagi melampas, jemaat jadi begini, sudah berpikir yang benar saja. Jangan ada yang negatif-negatif, nanti bisa stres. Jadi buat sahabat-sahabatku yang menyaksikan program ini, saya pikir bahwa ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, tidak suka menghakimi, tidak suka menjelekkan orang, maka Tuhan akan memberkati hidup ini. Amen. Di ayat 9 juga jelas, dan apa yang telah kamu pelajari. Dan itu saya bilang, ketika saya bertobat, ketika saya lahir baru, dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dari apa yang telah kamu lihat daripada aku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi hidup ini sederhana, simpel. Berpikir yang benar saja. Pikir yang nggak usah terlalu ribet-ribet. Orang kalau lihat kita iri hati, kenapa sih gereja itu, atau apalagi kenapa sih dia masih baru, sudah bagi saya semua urusannya Tuhan. Orang menjelekkan kita, orang memfitnah kita, berpikir benar teman-teman. Jangan suka menghakimi orang. Jadi hamba Tuhan yang harus seperti itu. Jadi hamba Tuhan yang harus benar-benar memiliki satu prinsip hidup bahwa orang lain itu juga berharga. Orang lain juga beragam. Jadi tetap berpikir positif. Dan yang paling terakhir yang ingin saya tanyakan, mungkin singkat kepada Pastor, harapan Pastor ke depan untuk pelayanan, mungkin untuk kehidupan, seperti apa Pastor? Masih ada beberapa hal yang belum, memang masih dalam doa dan kerinduan yang besar. Pertama memang ada, karena kita gereja kota itu cuma satu, misalnya di kota ini cuma satu. Tapi kita bisa buka satelit-satelit. Iya. Memang karena kita sudah lihat ini beberapa tempat yang cukup jauh, ada beberapa tempat, jadi saya lagi punya harapan yang besar. Memang beberapa tempat akan terbuka satelit-satelit dari gereja kita FGF. Dan yang kedua, gereja kita ini sementara dipakai Tuhan untuk jadi berkat, di mana saya bisa diangkat juga sebagai, selain dari pelayanan di gereja, saya diangkat jadi ketua FMPS, Forum Musyawarah Pentakosta Solidaritas, untuk menjangkau semua gereja karismatik, aliran karismatik, semuanya Pentakosta, untuk boleh bersama-sama menjadi berkat. Saya juga diangkat sebagai ketua komunitas Hati Hamba Ministry, di mana hamba-hamba Tuhan juga ada di situ. Kita membantu gereja-gereja yang kekurangan, kita membantu gereja-gereja yang perlu dibangun, mereka butuh material, butuh seng, butuh kayu, kita juga bantu itu. Dan memang belum semuanya kita lakukan, tetapi harapan memang di beberapa waktu ke depan ini akan terus booming semua kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan, dan banyak orang pastinya akan diberkati. Wow, luar biasa. Semoga harapannya sejalan dengan rencana Tuhan bisa tercapai. Dan senang sekali juga harapannya juga semakin hari semakin baik pelayanannya. Amin. Dan terutama untuk semua gereja, untuk kita tetap bersatu dalam tubuh Kristus, saling mendukung. Walaupun pastor dari gereja sinode yang lain, kami juga mungkin dari sinode yang lain, tetapi kalau dalam Tuhan kita bersaudara. Dan yang pasti orang semua umat Kristen, gereja-gereja boleh
berdiri bagi kota ini. Iya, amin. Amin. Oke, Pastor, terima kasih sudah hadir di sini. Senang sekali membawa aura yang sangat positif. Banyak pelajaran yang Gary ambil secara pribadi dan Gary yakin juga teman-teman yang sementara menonton mendapatkan juga pelajaran. Oke, Pastor, dan kalau diundang lagi jangan bosan untuk datang ke sini. Yes, pasti. Oke, terima Karena kasih. belum semua tuh. Belum semua. Nanti akan ada sesi selanjutnya. Oke, dan sobat cerita, demikianlah podcast kami bersama Pastor Tony. Harapannya teman-teman semua dapat diberkati oleh apa yang Pastor Tony sampaikan tadi, dan tetap semangat di dalam pelayanan. Sesulit apapun yang teman-teman rasa, tetap setia karena Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik di kemudian hari. Dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa, dapat kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Pastor Tony pamit dari hadapan teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.